Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan matkul teologi Islam tentang pemikiran kalam ulama modern menurut Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Han, dan juga Muhammad Iqbal. Jadi gini ya Wirya. Yang pertama Muhammad Abduh. Riwayat singkat Muhammad Abduh. Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah lahir di desa Mahalat Nasr, distrik Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Abduh pertama kali dikirim ke Tanta oleh ayahnya untuk menuntut ilmu. Muhammad Abduh merupakan seorang teolog muslim, mufti Mesir, pembaharu Islam, dan juga pendiri modernisme Islam dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan islamisasi modern. Mengenai karya-karya Muhammad Abduh, Muhammad Syarif menjelaskan ada beberapa buku yang telah ia tulis, yaitu pertama, Risalah Al-Waridat, ditulis pada tahun 1874. Kedua, Hasyiah ala Syar al-Dawani al-Aqaid al-Adudiyah, ditulis pada tahun 1876. Yang ketiga, Nas al-Balaghah, ditulis tahun 1885. Al-Radd ala al-Dahriyin, ditulis tahun 1886. Buku ini adalah terjemahan buku karya Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan gurunya dalam bidang teologi. 5. Syarah kitab Al-Basyair Al-Nasroniyah fi Al-Ilmil Mantek, ditulis tahun 1888. Kemudian pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh, yaitu membebaskan pikiran dari belenggu taklid dan juga memperbaiki gaya Arab. Menurut Muhammad Abduh, pikiran dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, Tuhan dan juga sifat-sifatnya. Yang kedua, adanya kehidupan dan akhirat. Menurut Muhammad Abduh, manusia mempunyai kemampuan berpikir dan juga kebebasan memilih, namun tidak mempunyai kebebasan mutlak. Merujuk pada orang yang mengatakan manusia memiliki kebebasan mutlak sebagai orang yang mampu, ia menjelaskan hal itu di luar kemampuan manusia. Ia cenderung berpendapat bahwa alam mencakup hakikat Tuhan, meskipun tidak secara tegas. Kedua, Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han lahir di Delhi pada tahun 1817. Menurut suatu keterangan, ia adalah keturunan Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad yang berasal dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Neneknya Sayyid Hadi adalah pembesar istana pada zaman Al-Maghir tahun 1754 sampai 1759. Karya pertamanya adalah Asar As-Sanadid pada tahun 1878. Ia juga mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau disingkat MAUC di Aligarh, yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan Islam di India. Beberapa karya-karya Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han dikenal karena karya-karyanya yang luar biasa. Beliau telah menerbitkan lebih dari 50 buku sepanjang hayatnya. Buku-buku tersebut mencakup beberapa pada bidang yakni sejarah, agama, dan pendidikan. Kontribusinya dalam sejarah India berhasil melahirkan beberapa karya-karya seperti Asrar Al-Sanadid, Jami berbicara dan Jami yang berbicara tentang sejarah raja-raja Mughal serta narasi kritis
terhadap keruntuhannya. Ada lagi silsilat Muluk, Tarik al-Firus, Sohi, dan Tuzuk al-Jahangiri. Pemikiran kalam menurut Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan memiliki kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah Abduh berpisah dengan Jamaluddin al-Afghani dan kembali ke pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya dengan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukanlah segalanya dan kekuatan akal pun terbatas. Dapat disimpulkan, pemikiran Sayyid Ahmad Khan antara lain, yang pertama ialah kedudukan akal. Akal bukanlah segalanya dan kekuatan akal pun terbatas. Yang kedua adalah kebebasan manusia. Manusia bebas menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Yang ketiga ialah Sayyid Ahmad Khan menolak adanya taklid. Taklid percaya adanya hukum alam. Yang ketiga ialah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, India pada 22 Februari 1873. Ia berasal dari keluarga Hindu dari kasta Brahmana yang mana sudah lama memeluk agama Islam. Pendidikannya di Murray College di Sialkot, di Government College di Lahore. Di antara gurunya adalah Mir Hasan, seorang ulama besar, dan di Lahore gurunya adalah Sir Thomas Arnold, pengarang dari The Preaching of Islam. Karya-karya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan orang yang sangat produktif. Karya-karyanya yang digunakan dalam mengekspresikan gagasan-gagasan yang ada dalam beberapa bahasa. Ada yang ditulisnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Ada pula yang menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Di antara karya Muhammad Iqbal ialah tentang pemikiran kalam ialah The Development of Metaphysics in Persia, yaitu menjelaskan tentang perkembangan metafisika di Persia, dan The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yaitu tentang membangun kembali alam pikiran Islam. Pemikiran kalam menurut Muhammad Iqbal. Dalam pandangan Iqbal, Islam mengajarkan dinamisme yang di dalamnya terdapat dinamika gerak. Selanjutnya, Iqbal menekankan bahwa misalnya konsep Islam menangani alam dinamis dan senantiasa berkembang. Karena yang dinamis itulah yang menjadi titik pusat perubahan yang terdapat di tengah alam semesta. Secara tegas, Iqbal menegaskan bahwa intisari hidup adalah gerak. Konsep lama yang mengajarkan bersifat statis ditolak oleh Iqbal. Dengan alam vital seperti itu, Iqbal menyindir kondisi umat Islam di masanya dengan mengatakan kafir yang aktif itu lebih baik daripada muslim yang suka tidur. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah pemikiran kalam ulama modern ini muncul karena pada masa itu umat Islam digambarkan sebagai masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad dan mengabaikan peran akal dalam memahami syariat Allah, karena mereka telah merasa cukup dengan hasil karya para pendahulunya yang juga hidup dalam masa kebekuan akal atau jumud, serta berdasarkan khurafat. Sekian dari kami kelompok 9. Kurang Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.